Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Putri, kelas 3A, Prodi S1 PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat yang dinamis dan bisa terus berubah. Setelah mengetahui tentang pengertian perubahan sosial, maka saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya perubahan sosial. 1. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Setelah mengalami proses perubahan sosial, maka terciptalah perubahan sosial baru yang bermacam-macam sesuai kondisi yang terjadi. Berikut ini bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Yang kedua, direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya, perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Yang ketiga, perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Contohnya fashion. Perubahan besar. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut penting dan besar. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Adanya penemuan baru. 2. Pengaruh jumlah penduduk. 3. Munculnya konflik. 4. Terjadi revolusi. 5. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. 6. Motivasi berprestasi. 7. Sistem pendidikan maju. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.